Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Guna Kurniawan Hasibuan ST selaku Kepala Bapeda Kabupaten Anambas peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan 4 tahun 2024 yang diselenggarakan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Izinkan kami melaporkan implementasi proyek perubahan dengan judul Strategi Pendekatan Kolaborasi Public-Private Partnership sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Anambas dengan branding sepeda balap Taskin Anambas. Kepulauan Anambas merupakan daerah otonom maritim yang terletak di Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan. Berbatasan laut dengan negara Malaysia di sebelah barat, sebelah timur berbatasan dengan Laut Kabupaten Natuna, sebelah utara berbatasan laut dengan negara Vietnam dan Thailand, dan di sebelah selatan dengan Tambelan Kabupaten Bintan. Terdiri dari 255 pulau, 26 diantaranya merupakan berpenghuni, dan 5 diantaranya merupakan pulau-pulau terluar yang menjadi batas NKRI. Secara geografis, Kepulauan Anambas memiliki luas wilayah 46.623,95 km persegi, terdiri dari 98,64% lautan dan 1,36% luas daratan. Ibu kota pemerintahan berada di Tarempa dan secara administratif terdiri dari 10 kecamatan, 52 desa, dan 2 kelurahan. Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas adalah 50.140 jiwa. Kabupaten Kepulauan Anambas dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas. Di bawah kepemimpinan Bapak Haji Abdul Haris, SHMH, dan Bapak Wan Zuhendra, SAP, Kabupaten Kepulauan Anambas saat ini sedang berupaya keras mengakselerasi pembangunan untuk mengejar ketertinggalan. Sesuai visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026, yaitu Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Berdaya Saing, Maju, dan Berakhlakul Karimah atau Anambas Bermadah II. Dalam pelaksanaan PKN tingkat 2 yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Jawa Tengah tahun ini mengambil tema transformasi tata kelola pelayanan publik untuk mewujudkan perekonomian tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan. Hal ini sangat erat kaitannya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan melayani. Rancangan proper 1. Isu strategis. Seperti daerah-daerah kepulauan lainnya, masih terdapat banyak permasalahan yang terjadi, sehingga mempengaruhi kondisi perekonomian di Kabupaten Kepulauan Anambas. Dari identifikasi permasalahan tersebut, dapat dirumuskan menjadi beberapa isu strategis sebagai berikut. 1. Pendidikan dan kesehatan yang belum optimal. 2. Rentannya illegal fishing. 3. Kurangnya ketersediaan air bersih. 4. Defisit dan ketergantungan terhadap migas. 5. Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Berdasarkan hasil analisis Astrid, dapat diketahui bahwa isu yang paling strategis di Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu tingginya angka kemiskinan. Ini menjadi perhatian serius oleh berbagai pihak dan memiliki dampak terhadap sektor ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, serta sektor-sektor lainnya. Berikut diagram data angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan data BPS tahun 2023. Hasil diagnosa organisasi. Selanjutnya, untuk mengetahui penyebab permasalahan tersebut, kami melakukan diagnosa organisasi dengan menggunakan metode analisis STAR model. Dari hasil analisis STAR model, yang perlu diintervensi untuk menyelesaikan permasalahan dan pokok permasalahan adalah dari sisi strategi, yaitu belum adanya strategi khusus yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam upaya pengentasan kemiskinan. 2. Ide, gagasan, dan terobosan. Untuk menyusun strategi kebijakan dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Anambas, alat analisis yang kami gunakan adalah dengan metode analisis SWOT. Dari hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pola kemitraan merupakan salah satu strategi dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Anambas melalui program Public-Private Partnership. 3. Rencana kegiatan. Dari hasil analisis dengan menggunakan beberapa tools di atas, dapat diketahui bersama bahwa dalam upaya pengentasan kemiskinan, kami melakukan beberapa terobosan inovatif yang kemudian disusun pentahapan kegiatan atau disebut juga milestone yang terbagi dalam 3 tahapan pelaksanaan, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
Dalam implementasi proyek perubahan ini, difokuskan pada kegiatan milestone jangka pendek selama 60 hari kalender. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam milestone jangka pendek untuk mencapai target penyusunan strategi pengentasan kemiskinan. Implementasi proyek perubahan. Implementasi milestone. Milestone pertama, pembentukan tim efektif. Tim efektif merupakan penggerak utama dalam mendukung proyek perubahan yang dipimpin langsung oleh project leader dengan output adalah terbitnya SK Kepala Bapeda nomor 18 tahun 2024 tentang pembentukan tim efektif yang berisi briefing pembagian tugas atau job description dari project leader kepada tim efektif, monitoring progres pekerjaan tim administrasi, evaluasi pekerjaan tim administrasi. Milestone kedua, benchmarking di daerah lain. Untuk mengumpulkan informasi best practice dari daerah lain dalam upaya pengentasan kemiskinan di daerah, maka project leader melakukan benchmarking di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Selanjutnya, project leader melakukan diseminasi hasil benchmarking sebagai referensi dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan Bapeda Kabupaten Kepulauan Anambas. Milestone ketiga, pembangunan komitmen bersama tim efektif dengan stakeholder terkait untuk meningkatkan sinergi, kolaborasi, dan koordinasi antar perangkat daerah dan seluruh stakeholder terkait. Perlu dibangun komitmen bersama dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Milestone keempat, pelaksanaan Forum Group Discussion FGD Public Private Partnership atau PPP pengentasan kemiskinan di Anambas. Untuk mendapat informasi yang lebih komprehensif, menghasilkan ide, gagasan, dan strategi, serta penyelarasan program kegiatan sebagai sarana solusi kreatif dan inovatif antar pemerintah daerah, dunia usaha, dan akademisi terhadap upaya pengentasan kemiskinan, maka dianggap perlu untuk dilaksanakannya FGD. FGD ini mempunyai peranan yang sangat strategis untuk menyusun strategi dan membangun kolaborasi antar stakeholders, baik internal maupun eksternal, dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Milestone kelima, penyusunan draft Ranperbub tentang pengentasan kemiskinan. Sebagai payung hukum dalam mengimplementasi proyek perubahan, diperlukan regulasi dalam bentuk peraturan bupati terkait kebijakan, strategi pendekatan kolaborasi public-private partnership sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Milestone keenam, penyusunan SK Admin Database yang akurat, real-time, dan terintegrasi dengan DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Untuk mendukung implementasi proyek perubahan ini, khususnya dalam ketersediaan data, pemanfaatan dan pengelolaan aplikasi sepeda balap Taskin Anambas, perlu diatur dengan surat keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas nomor 87 tahun 2024 tentang admin database, strategi pendekatan kolaborasi public-private partnership sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Milestone ketujuh, rekonsiliasi database yang terintegrasi dengan DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Untuk menghasilkan data yang akurat dan real-time, rekonsiliasi data sangat diperlukan untuk memadu padankan antara data P3KE dengan data DTKS yang digunakan sebagai database aplikasi sepeda balap Taskin Anambas. Milestone ke-8, implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan dengan pendekatan public-private partnership di satu wilayah kecamatan. Untuk menguji efektivitas dari strategi pendekatan kolaborasi public-private partnership sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Anambas, untuk itu implementasi dilaksanakan di salah satu kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas
yaitu Kecamatan Palmata. Implementasi strategi marketing. Implementasi strategi proyek perubahan ini dilakukan dengan beberapa hal seperti branding dan pembuatan logo, serta publikasi melalui media massa seperti berikut. 1. Branding dan pembuatan logo. Branding sepeda balap Taskin Anambas merupakan akronim dari strategi pendekatan kolaborasi public-private partnership sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Anambas. 2. Publikasi. Publikasi untuk implementasi proyek perubahan menggunakan beberapa media massa yaitu seperti media cetak, media elektronik seperti Metro TV, CNN, tribunbatam.id, melayunews.com, mandalapos.com, kepri.batampos.co.id, dan media sosial seperti Instagram dan Facebook. Kepulauan Anambas memiliki sejumlah persoalan seperti BBM dan akses transportasi. Mardiono pun mengaku akan mendorong pemerintah pusat terkait alokasi bahan bakar yang cukup. Dan jika permasalahan itu bisa diatasi, maka peluang investor masuk berpotensi semakin besar. Itu mengalami kendala di mana pada saat musim badai ya Pak ya, musim badai. Nah sehingga ini harus didorong tentang bagaimana untuk bisa memiliki ketahanan di dalam menopang seluruh kebutuhan masyarakat di saat-saat masyarakat itu mengalami kendala alam. Pengembangan potensi diri. Kunci keberhasilan untuk mengembangkan potensi diri dilakukan melalui komitmen yang kuat, kerja keras, memiliki kemauan untuk belajar, komunikasi yang efektif, kreatif, dan inovatif, memanfaatkan waktu dengan baik, serta memiliki daya pikir yang terus berkembang. Dalam pelaksanaan implementasi proyek perubahan, tidak mengalami hambatan yang berarti. Berkat dukungan seluruh stakeholders, semua milestone dapat dilaksanakan sesuai tahapan yang telah direncanakan. Dikategorikan termasuk keluarga kategori miskin ekstrem. Meningkatkan sumber daya manusia, pemenuhan utilitas dasar, penduduk miskin kita di atas provinsi. Kita di 6,95. Kita loncat ke aksi yang keenam. Aksi keenam, berapa inovasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, baik Bapeda, baik Dinas Kesehatan, dan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mardiono, Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia, bidang kerjasama pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan. Mendukung strategi pendekatan kolaborasi public-private partnership sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Saya Haji Abdul Haris SH MH, Bupati Kepulauan Anambas, mendukung. Saya Wan Zuhendra SAP, Wakil Bupati Kepulauan Anambas, mendukung. Saya Sahtiar SHMM, Sekretaris Daerah Kabupaten Anambas. Secara khusus saya mendukung strategi pendekatan kolaborasi public-private partnership sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Anambas yang disingkat dengan Sepeda Balap Anambas, yang disusun dalam rangka keikutsertaan Saudara Andi Guna Kurniawan Hasibuan sebagai Kepala Bapeda Kabupaten Kepulauan Anambas pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 di BKPSDM Provinsi Jawa Tengah, Semarang. Saya berharap dengan adanya proyek perubahan yang dilakukan oleh Saudara Andi Guna Hasibuan, mudah-mudahan proyek perubahan ini akan membawa warna baru dalam melaksanakan pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan di Kabupaten Anambas. Perlu diketahui bahwa perubahan yang terjadi selama beliau mengikuti kegiatan ini ada efek yang sangat luar biasa. Saya kira mudah-mudahan nanti penurunan tingkat kemiskinan Anambas menjadi acuan kita untuk kedepannya. Melalui strategi public-private partnership, pengentasan kemiskinan diharapkan mampu menjawab isu strategis daerah yang efektif dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Anambas hingga mencapai di bawah 5%. Nak dara buat penganan dimakan dengan bubur sura. Mari kita turunkan angka kemiskinan, Anambas maju, masyarakat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anambas.